Hari ini Polres Metro Jakarta Utara merilis sketsa wajah pelaku penembakan yang menewaskan seorang pengusaha ekspedisi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis lalu. Pada saat itu tidak memakai masker. Selain sketsa wajah pelaku penembakan, polisi juga membeberkan hasil temuan dari olah tempat kejadian perkara lanjutan pada Kamis lalu dan seorang pengusaha ekspedisi ditemukan tewas di teras kawasan Ruko di Kelapa Gading Square, Jakarta Utara. Informasi terbaru dari kasus penembakan terhadap seorang pengusaha di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Diana Valencia yang saat ini berada di Mapores Metro Jakarta Utara. Diana, apakah polisi siang hari ini sudah mengidentifikasi pelaku penembakan? Ya Radi, soal identifikasi pelaku benar sekali hari ini pada saat rilis di Polres Metro Jakarta Utara, pihak kepolisian sudah merilis kiranya 2 sketsa pelaku yang diduga bertanggung jawab atas penembakan yang terjadi di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, 2 sketsa ini sebenarnya sudah terekam jelas. Yang satu itu menggunakan masker dan juga topi dan juga terekam CCTV. Dan yang satu lagi memang sebagai pelaku yang diduga membantu eksekusi penembakan ini, yakni ketika sang eksekutor ataupun penembak itu sudah selesai melakukan aksinya begitu, lalu langsung dijemput dengan menggunakan sepeda motor. Dan kebetulan orang yang menggunakan sepeda motor ini juga tidak memakai masker, sehingga 2 sketsa ini diperoleh begitu oleh pihak kepolisian. Tentunya dari hasil pemeriksaan saksi dan juga rekaman CCTV yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini memang sudah ada 13 orang saksi yang diperiksa pihak Polres Metro Jakarta Utara yang meliputi orang-orang yang berada di lokasi ketika kejadian ini berlangsung, mulai dari pedagang, kemudian petugas keamanan dan juga petugas parkir dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mengetahui lebih lanjut sekiranya Radi dan juga saudara terkait informasi terbaru dan juga perkembangan kasus penembakan ini, sudah bersama saya Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budi Herdi. Pak Budi, selamat siang. Terima kasih atas waktunya, Pak. Pak, tadi sketsa sudah dirilis. Mungkin bisa ditunjukkan sekali lagi, Pak, kepada pihak, maksud kami kepada pemirsa Kompas TV supaya percepatan penangkapan pelaku ini bisa terjadi begitu. Ya, jadi kami sudah mengidentifikasi 2 orang pelaku yang diduga melakukan penembakan dan yang membantu tindak pidana itu sendiri. Itu kami kumpulkan dari beberapa saksi yang kami ambil di TKP, termasuk juga kami analisa dari rekaman CCTV yang kami dapatkan di sekitar TKP, dan kami berharap masyarakat nanti yang mengetahui. Yang pertama ini adalah orang yang kita duga melakukan eksekutor atau melakukan penembakan terhadap korban ST, dan yang bersangkutan menggunakan topi dan menggunakan masker pada saat melakukan kejadian. Kemudian kurang lebih tingginya 160 cm, kulit bersih dan berperawakan agak lurus. Jadi masyarakat yang mengetahui silakan menghubungi hotline kami di 0811 856 9696. Kemudian yang kedua adalah orang yang diduga membantu atau bersama-sama dengan pelaku, yaitu yang memboncengkan pelaku. Itu sudah kami dapatkan identitasnya juga dengan gambar sketsa seperti ini, dengan usia kurang lebih 45 tahun, perawakan agak gelap, rambut agak ikal, kemudian tinggi sekitar 170 cm dan orangnya agak gempal. Dan sama bagi masyarakat yang mengetahui, silakan menghubungi ke hotline kami 0811 856 9696 dan kami siap untuk menindaklanjuti 1 kali 24 jam. Pak Budi, terkait 2 sketsa ini, apakah sudah ditunjukkan kepada saksi-saksi yang telah diperiksa, kemudian atau mungkin kepada pihak keluarga sehingga mengetahui apakah sekiranya ada hubungan 2 pelaku, terduga pelaku ini dengan korban, begitu Pak? Ya, jadi setelah kami mendapatkan keterangan dari para saksi terkait dengan ciri-ciri pelaku, kami kemudian melakukan koordinasi dengan Pusinafis, dan dari ahli sketsa kemudian dibuatkan sketsa, dan setelah jadi kami pun tunjukkan dulu kepada para saksi-saksi yang kemudian memberikan keterangan kepada kami bahwa mereka melihat ataupun mengetahui dugaan pelaku ini ada di sekitar TKP, termasuk juga kepada pihak keluarganya. Dan informasi itu tentunya sedang kami rangkum, sedang kami evaluasi, dan akan jadikan kami pertimbangan dalam langkah kami untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.
Pak, dari hasil olah TKP kedua kemarin begitu Pak dilakukan ada satu proyektil yang ditemukan, kemudian ada satu selongsong lagi yang ditemukan. Nah, setelah ditemukannya proyektil dan juga selongsong ini, apakah dalam waktu dekat sekiranya pihak kepolisian bisa mengetahui senjata api yang digunakan? Lalu, apakah setelah nanti senjata api ditemukan, kita bisa men-tracking begitu Pak, siapa yang memiliki senjata api ini sehingga pelaku bisa lebih cepat ditangkap gitu? Iya, jadi memang benar bahwa total selongsong peluru yang kita temukan di TKP itu ada 5 butir. Kemudian dari proyektilnya kami menemukan 1 butir proyektil yang ada di sekitar TKP yang semuanya kami duga berasal dari senjata yang ditembakkan oleh pelaku. Dan tentunya ini akan kita kirim kepada ahlinya, dalam hal ini Pusat Laboratorium Forensik Polri, yang akan nanti melakukan uji balistik terhadap kelongsong maupun proyektil yang ada, sehingga nantinya akan diketahui kira-kira dari jenis senjata apa yang digunakan. Kami masih berharap bahwa senjata yang digunakan adalah senjata yang standar, sehingga nantinya itu tentunya terdaftar, ya mudah-mudahan di Mabes Polri, demikian. Pak, sejauh ini penyelidikan apa sih Pak hambatan atau tantangan yang dihadapi pihak kepolisian begitu mengungkap penembak misterius ini Pak di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara? Ya, kalau kita ketahui kan bahwa kejadian itu kan hari Kamis sore. Artinya ini hari Sabtu, baru 2 hari kami, dan alhamdulillah kami mendapat dukungan dari Barreskrim Polri, dari Polda Metro Jaya, dan dari masyarakat sekitar juga mendukung kami, sehingga gerak cepat yang kami lakukan sebenarnya sudah cukup bagus, sampai akhirnya kami sudah dalam waktu 2 hari ini bisa merilis sketsa wajah pelaku. Dan tentunya hambatan yang kami alami adalah ya situasi pandemi COVID-19 ini, di mana setiap orang kan menggunakan masker. Jadi pelaku pun pada saat di sekitar TKP juga menggunakan masker, sehingga masyarakat sekitar juga tidak curiga. Kecuali mungkin dalam situasi normal, bukan pandemi COVID-19, kalau ada orang yang ada di sekitar kemudian pakai masker, orang juga suruh curiga. Ini karena semuanya hampir masyarakat kita memang pakai masker, jadi tidak kecurigaan di situ. Itu yang salah satu yang menjadi hambatan kita. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasi dan update terkininya Pak. Jaga kesehatan dan selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih, Pak. Ya saudara, itu tadi pihak kepolisian masih mendalami motif penembakan yang berada TKP-nya itu di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada 13 saksi sudah diperiksa, juga ada saksi ahli yang dilibatkan di sini untuk bisa mempercepat pengidentifikasian pelaku. Sketsa juga sudah dirilis, sehingga kita juga masih menanti sekiranya Radi dan juga saudara, sekiranya kapan pelaku bisa ditangkap secepatnya. Radi, kembali ke Anda di studio. Diana Valencia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Utara. Terima kasih.